Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Ini kenapa tiba-tiba saya bawa sarung tinju ya, pemirsa? Ini kan mau saya pakai, mau saya latihan soalnya karena lagi banyak banget nih yang ngetren kayaknya ya sama olahraga kayak tinju gini, pemirsa ya. Tapi ngomong-ngomong soal tinju, pemirsa, atau boxing mungkin, atau apapun yang Anda lihat berkaitan dengan sarung ini, ada satu atlet tinju Indonesia namanya Patrick Winata yang mencetak prestasi gemilang dengan memecahkan rekor dunia Guinness World Records dalam tinju 24 jam non-stop. Waduh, panjang banget itu, pemirsa ya. Jadi praktik ini dilakukan dalam acara Project 24 sebagai bentuk dukungan bagi para pejuang kanker dan memperkenalkan pesan positif tentang kesehatan serta ketangguhan mental. Patrick Winata berhasil meraih rekor dunia setelah menuntaskan tantangan ekstrim bertinju non-stop selama 24 jam. Acara yang diikutinya bertujuan untuk mengumpulkan dukungan moral dan materi bagi pejuang kanker di Indonesia. Aksi ini bukan hanya menjadi pencapaian fisik, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan dengan menggalang lebih dari 230 juta rupiah untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Selama masa persiapan, Patrick Winata menjalani serangkaian program terukur yang melibatkan analisis biomarker, pengaturan pola nutrisi, dan prosedur pemulihan berbasis regenerasi untuk memastikan tubuhnya beradaptasi dengan beban latihan ekstrim. Rekor dunia ini dicatat dan ditetapkan oleh Guinness World Record dan memberikan pengakuan internasional atas ketahanan fisik dan psikologis yang ditujukan Patrick. Suksesnya menyelesaikan latihan selama 24 menjadi catatan prestasi yang sekaligus memberikan inspirasi bagi pemuda di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Tanpa perlu berlama-lama, di sebelah saya udah ada langsung nih atlet tinjunya yang memecahkan Guinness World Record 24 jam padding tinju nonstop. Ada Patrick Winata di sini. Halo Kak Patrick, apa kabar? Baik. Ini susah nih, tangannya udah kebungkus kayak gini ya. Jadi pertama-tama congratulations, selamat dulu untuk Project 24-nya ya namanya ya. Oke, tapi sebelum ngebahas soal itu, boleh nggak sih ajarin bentar ini gimana caranya bisa tinju? Boleh, boleh ya? Boleh. Gimana nih caranya nih? Kita stance-nya gini dulu. Good. Oke. Ini ketahuan banget nggak pernah tinju ya? Oke. Nah, sekarang ini kanan ini. Good. Oke. Kayak gitu? Nah, sekarang kiri kanan. Oke. Good. Lagi-lagi. Bisa ya? lebih cepat atau gimana? Oke. Jab, straight, straight. Oke. Oke. Jab, kiri dulu. Straight, jab, straight. Pump, straight. Nice. Gitu ya. Wow, lumayan lah ya. Untuk pemula, oke nggak? Ada bakatnya nggak? Udah bisa nge-break record saya. But anyway, kita pindah yuk ke sofa yuk. Kak Patrick ya. Di sini kita boleh duduk, silakan. Jadi ini adalah sosok anak muda Indonesia yang bisa saya bilang tidak hanya berprestasi, sehat juga, tapi punya jiwa sosial juga. Nah, saya mau bahas dulu yang soal rekornya dulu nih kalau gini nih. Ini bisa dapat Guinness World Record 24 jam non-stop, itu inspirasinya sebenarnya kenapa bisa melakukan itu tuh? Patrick? Inspirasi sebenarnya boxing itu, combat sport itu udah passion saya. Ya. Jadi emang dari kecil saya udah latihan combat sport. Jadi pengen aja passion saya ini saya mau salurin buat untuk hal yang lebih berguna. Selain ini hanya bonus lah buat saya, ini bonus. Ini salah satu bonus. Tapi tujuan kita waktu itu kita ngadain fundraising buat anak-anak cancer. Oke, itu tujuannya ya. Tapi boleh deh, Boleh. ditampilkan ke kamera. Siap. Jadi ini adalah sertifikatnya ya. The most boxing punching rounds in 24 hours was achieved by Patrick Winata, Indonesia, in Tangerang, Indonesia on 1 November 2025 gitu ya. Ini menggambarkan kalau bagi saya itu tidak hanya soal award-nya aja, soal achievement-nya aja, tapi lebih kepada di sini ada promosi juga hidup sehatnya di sini. Karena saya baca ini pendekatannya tuh Elevate Longevity ya kalau nggak salah ya. Nah itu bisa dijelasin tuh, itu pendekatan apa sih sebenarnya? Kalau Elevate itu klinik, longevity klinik, kebetulan klinik saya juga. Kebetulan klinik ini yang bantu saya untuk mempersiapkan ini semua. Jadi apa aja persiapannya tuh sebelum punching 24 jam? Persiapan kita tuh benar-benar intens itu 4 bulan untuk sampai di hari H itu strength conditioning. Untuk latihan fisik saya, strength sama conditioning saya, dan latihan boxing itu sendiri.
Oke. Ya. Jadi berapa lama sih untuk bisa 24 jam pancing itu kan pasti butuh tenaga, butuh endurance. Itu persiapannya pasti kan juga lama. Iya. Itu tuh berapa lama tuh? Sebenarnya saya udah ngelakuin boxing itu udah lama. Cuma benar-benar untuk persiapan ini nih 4 bulan itu udah ideal banget buat kita. Dan 4 bulan tuh mencakup apa aja? Makan sehat, makan itu sehat, semua dilihat nutrisi gitu. kita, strength conditioning, ya. Wow. Selama 4 bulan. Dan kalau dibilang paling berat saat latihan. Paling berat saat Ya, latihan. saat preparation itu. Oke. Itu dimana saat saya mau mundur, itu sebenarnya di latihan, bukan di hari H. Oh gitu? Yes. Di setelah 4 bulan menuju itu tuh Iya. sempat ada kepikiran mau mundur tuh? Udah mau mundur. Oke. Udah itu di persiapan di tertingginya kita waktu itu berat banget waktu itu. Itu udah sakit semua nih. Itu udah nggak kuat lah fisik ya? udah sakit semua tuh, tangan udah bengkak semua. Terus waktu itu juga belum dapat sponsor untuk acara kita. Bisa bayangin yang berat fisik, mental, berat banget. Itu saat-saat dimana saya tuh hampir mundur. Hampir pernah mundur Hampir ya? mundur. Tapi akhirnya Kalau nggak saya jadi ya? mundur, kalau saya mundur hari ini tuh nggak ada nih anak Indonesia nih, anak dari timur sana, Papua, yang bisa mencapai rekor dunia. Iya. Oh, emang asal dari Papua ya? Yes. Yes. Tapi pertanyaannya gini, ketika ngelakuin berbagai macam latihan ini kan bukan kayak pertandingan tinju pada umumnya gitu ya. Ini kan 24 jam nonstop, itu berarti proses latihannya gimana? Sehari tuh bisa berapa kali latihan? Jadi waktu itu kita tuh saya bikin program. Kebetulan saya juga strength conditioning coach. Saya bikin program. Jadi karena cukup berat buat kita karena belum pernah ada yang ngelakuin ini. Jadi saya tuh belum tahu gimana caranya. Gitu. Jadi saya coba ngulik sendiri dengan pendekatan dari olahraga lain juga. Kita ngelakuin ini progresif. Tadinya kita tuh ngincar untuk dalam 24 jam itu 205 rounds. Jadi saya mulai coba dari progresif, dari berapa rounds. Tertinggi kita waktu itu di persiapan 85% dari 205 itu. Jadi sekitar 174 rounds waktu itu. Iya. Nah itu saat-saat paling berat dalam hidup saya waktu itu di persiapan. Oke. Tapi thanks God kita yang tadinya goalnya kita tuh di 205 rounds, kita bisa pecahin di 223 rounds hari itu. Wah, jadi ini beyond expectation ya. Nah, tapi kalau padding tinju 24 jam kayak gitu kan berarti kan nggak cuma fisiknya, tapi juga mentalnya tadi saya tangkap berarti kan harus dijaga juga tuh ya. Ini mentalnya biar terus on, biar terus spiritnya tetap on fire tuh gimana ngejaganya tuh? Ya mental tuh paling berat ya, mental tuh paling berat. Kebetulan saya juga punya, waktu itu juga sempat ditanya sama dokter, Pet kamu udah punya tim, ada punya psikolog nggak yang bakalan dampingin kamu? Sampai seserius itu ya? Waktu itu saya mikir tuh, belum ada dok, cuma kayaknya nggak perlu deh. Tapi begitu Along the way, wah benar. Ternyata psikolog itu butuh untuk ini. Jadi kebetulan saya ada banyak teman juga yang jadi psikolog saya lah. Gitu. Jadi bisa bantu saya dari keluarga, istri. Sangat membantu sih. Tapi emang paling berat di mental sih. Karena tetap butuh support sistemnya. Iya. Walaupun at the end melakukan tinjunya itu sendiri gitu ya. Itu saya udah sampai tahap motivasi itu udah nggak mempan tuh. Motivasi itu cuma ngebakar saya itu sekitar 1-2 menit. Oke. Setelah itu balik lagi tuh, karena fisik tuh udah capek, Udah sakit. capek. Jadi yang bantu saya selama ini sih disiplin. Gimana saya bisa show up terus, waktu lagi capek, di jam latihan saya datang. Lagi nggak ada alasan. Jadi waktu itu kita pernah persiapan dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Terus harus lanjut lagi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Waduh. 2 jam itu berat buat saya. Untuk lagi sakit, saya harus balik lagi. Tapi ya kalau saya nggak balik hari itu, saya yakin saya nggak bakalan selesai. Nggak bakal selesai ini gitu Jadi, ya. kuncinya emang waktu disiplin itu nih. Saya show up terus, saat lagi capek show up. Iya. Latihan konsisten, makan sehat juga, nutrisi terpenuhi, mental juga dijaga. Speaking of makan sehat, nah ini mungkin bisa bagi juga tips-tips kesehatannya ya. Karena kan saya yakin ini selalu berkaitan dengan gaya hidup juga. Ini nih hanya simbol aja, tapi di belakang ini ada effort, ada gaya hidup sehat yang juga dipromot gitu. Makannya tuh apa aja supaya bisa tampil prima? Makan-makannya sih ya yang penting yang balance. Kita
dari makronutrisi sama mikronutrisinya juga jelas, suplemen harian juga terpenuhi, seimbang lah. Jadi dari sisi protein, karbo, fat, semua seimbang. Jadi ya yang penting disiplin. Kita Semua bisa tuh harus dihitung-hitung ya? Kita bisa hitung. Jadi nggak perlu dihitung sampai ini. Yang penting kira-kira aja ya. Sekarang kan juga udah banyak bantuan dari apps dan lain-lain. Iya. Dikira-kira ya. Tapi kayak cheating kayak misalnya, ya adalah gorengan sesekali atau manis-manis sesekali, itu masih nggak? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, Masih, tetap ya? Iya masih. Selama prosesnya itu masih tetap kayak gitu, cuman balance Yang penting lah. kita balance aja. In moderation lah ya. Jadi kita disiplin dengan makan yang sehat itu biar masih bisa nyicip yang kayak gitu tuh. Ya, itu bener banget ya. Tapi ini kan holistik ya berarti ya, makan, mental, latihan segala macam gitu ya. Nah, sampailah akhirnya ke project 24 ini. Ini tuh kepikirannya awalnya tuh gimana? Siapa yang gagas? Apakah nanti next juga akan ada lagi project 24 berikutnya atau gimana? Boleh, baik. Kalau boleh cerita dikit, project 24 ini tuh, project 24 ini tuh berawal dari, kebetulan saya menginisiasi. Jadi ini dari apa ya? Pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi itu gini, saya ini orang yang, saya dikenal sama teman-teman saya itu orang yang terobsesi umur panjang. Saya tuh orang yang benar-benar jaga kesehatan saya. Saya benar-benar latihan bela diri untuk jaga diri saya. Hanya karena untuk umur panjang. Saya takut mati waktu itu. Sampai saat kita itu berhubungan sama anak-anak cancer ini. Kita waktu itu punya foundation kecil-kecilan. Kita tuh wujudin keinginan anak-anak ini. Jadi kita tuh banyak berhubungan sama anak-anak cancer, terus di situ saya ngeliat sesuatu ada yang berubah nih. Jadi saya ngerasa waktu itu, wah, ada yang nggak adil nih, hidup ini nggak adil nih, hidup ini nggak adil. Mereka ini nggak dikasih kesempatan sama seperti saya nih. Mereka nggak dikasih kesempatan hidup sehat, dari kecil udah didiagnosa dan harus pergi misalnya. Karena ada beberapa teman kita yang udah pergi. Di situ muncul nih, yang saya pikir waktu itu, wah, tapi yang adil nih cuma satu. Kita punya 24 jam yang sama. So, Project 24 itu berasal dari situ. Kita tuh punya 24 jam yang sama. Jadi saya pengen buat satu platform namanya Project 24, di mana ada orang yang mau ngelakuin apa 24 jam, tapi untuk apa? Nah, saya project pertama, saya ngelakuin boxing padding ini dari passion saya, tapi hari itu saya fundraising buat anak-anak cancer ini. Jadi bentuknya bisa beda-beda ya nanti. Bisa beda-beda. Jadi next season kita pengen nih, saya lagi mau cari orang yang mau ngelakuin apa, tapi untuk apa? Oh, misalnya ada yang nyanyi 24 jam buat apa, itu tuh bisa stand up 24 jam buat apa, itu juga bisa gitu ya. Oke, ini menarik karena akhirnya saya ngerti. Awalnya saya dapat informasi ini tinju tapi nyumbang ke anak-anak kanker, apa hubungannya? Tapi akan kita bahas lagi nanti, kita dalemi pemirsa usai jeda karena ternyata ada niat mulia di balik Guinness World Record yang diraih oleh Patrick saat ini. Jadi, tahu? Jadi pemirsa, di balik rekor yang bisa dikatakan ini mencengangkan 24 jam nonstop ya, padding tinju. Tapi ternyata di balik tampilannya yang keras, ada suatu kelembutan yang tersaji di situ. Yang kemudian hasil dari Guinness World Record-nya berapa? 200 berapa juta? Sekitar hampir 240 juta. Hampir 240 juta. Itu semuanya disumbangkan karena anak kanker? Semuanya 100% disumbangin ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, YKAKI. Itu kenapa menyumbangkan ke mereka? Saya terpanggil sama mereka karena mereka ini sebagai rumah singgah. Jadi mereka ini sebagai rumah singgah untuk anak-anak penyandang kanker dari luar kota atau dari manapun yang pakai BPJS untuk treatment. Jadi selama mereka nunggu giliran, mereka tinggal di rumah singgah ini. Jadi buat saya, ya saya terpanggil buat mereka. Semuanya dikasih ke Semuanya, ke mereka? 100% kita kasih semuanya. Oke, biasanya kan kalau terpanggil untuk membantu anak-anak itu mungkin karena ada triggernya. Apakah mungkin di sekitar ada yang pernah mengalami cancer, kemudian akhirnya merasa relate, atau apa yang kemudian, apa yang Patrick lihat di anak-anak yang mengidap kanker ini? Saya nggak tahu ya, yang kayak saya bilang tadi, banyak yang ngirain, saya juga, Pat, jangan-jangan kamu ini survivor kah? Atau enggak? Atau ada saudara? Enggak ada.
entah kenapa yang tadi saya bilang, saya ini hanya ngerasa ada yang nggak adil aja gitu. Terus saya kan terobsesi umur panjang, buat saya nggak adil nih. Saya pengen banget nih ngelihat anak-anak ini bisa ngalamin sama seperti saya gitu. Bisa sampai 40 tahun masih sehat. Pengen banget. Jadi di situ saya kepanggil. Pengen ngelakuin sesuatu. Itulah, sesederhana pengen melihat mereka juga hidup lebih sehat, pengen mereka juga punya kesempatan hidup panjang juga. Begitu. Paling enggak, kalaupun mereka harus pergi, mereka bisa nikmatin lah hal terbaik lah. Makanya kita waktu itu sempat wujudin beberapa keinginan anak-anak ini. Ada yang waktu itu dia pengen jadi Mobile Legend player, terus kita ketemuin dia dengan salah satu tim Mobile Legend player yang gede, terus mereka main bareng dan dia seneng banget. Di wheelchairnya dikasih tanda tangan semua idolnya dia. Setelah itu berapa hari kemudian dia pergi. Jadi sedih, tapi di satu sisi senang sih. Senangnya dia udah bisa nikmatin apa yang dia wujudin sih, apa yang dia inginin sih. Apa ya, make the best moment ketika dia masih hidup gitu pada saat itu ya. Tapi pasti ada ekspektasi ketika hadiah dari Guinness World Record ini diserahkan ke mereka. Kalau Patrick ekspektasinya manfaat itu tuh bisa digunakan untuk apa sama mereka? Buat saya sih, saya kembalikan ke yayasan ini karena saya udah percaya dengan yayasan ini biar mereka bisa untuk operasionalnya dan lain-lain. Gitu, karena banyak sekali anak-anak cancer yang di Indonesia ini yang berkurangan dan butuh tempat tinggal saat treatment. Jadi saya serahin ke yayasan ini untuk operasionalnya dan lain-lain. Tapi kalau Patrick sendiri ngelihat sebagai atlet dan orang yang concern sama isu cancer ini ya, masalah-masalah yang dihadapin sama mereka yang khususnya deh yang di kaki itu apa sih? Kesulitannya apa sih mereka itu rata-rata? Sebenarnya sih saya pernah dengar chance untuk mereka ini sebenarnya jauh lebih besar untuk survive, apalagi masih anak-anak. Cuma karena edukasi di luar kota, mereka tuh nggak cepat nangkap bahwa ini harus segera tangani. Mungkin ada yang mikir ini hanya sakit apa, dibiarin kayak gitu. Jadi lack of education ya, lack of knowledge yang mereka tuh nggak terlalu ngerti gimana penanganannya. Ini juga sering ngadain seminar-seminar buat hal kayak gini. Iya. Tapi ketemu sama anak-anak di YKK itu? Ketemu. Mereka juga, saya juga ketemu dengan ada yang cukup berat sih. Waktu itu ada satu anak di persiapan saya yang saya bilang paling berat itu, yang saya harus balik lagi dari subuh, dia datang di siangnya. Waktu itu saya termotivasi lah karena dia datang gitu. Jadi saya sempat janji sama dia, saya bilang nanti saya bakalan bawa piagam Guinness World Record buat dia. Terus setelah selesai dia kritis dan masuk di ICU. Waktu itu saya sempat bawa ini foto dengan dia. Dia juga waktu itu pengen ketemu salah satu influencer, kita ketemuin. Tapi dalam kondisi dia juga udah terbatas. Ya. Tapi malam itu saya senang banget. Saya ada foto sama dia. Besoknya dia pergi. But at least you contribute untuk kasih dia sedikit happiness sebelum dia pergi itu ya. Paling enggak saya bisa janji saya paling enggak saya udah penuhin. Iya. Ini yang menarik ya bahwa di balik ada ambisi untuk bisa mendapatkan Guinness World Record ini ada hal positif, ada dampak positif yang bisa dirasakan terutama mereka anak-anak cancer. So kita kembali lagi ke Project 24. Nyebut apa sih Project 24 atau Project 24? Project 24, Project 24 sama aja lah ya, karena esensinya sama. Berarti next kan akan ada lagi. Itu diinisiasinya akan kayak gimana tuh? Akan nanti setiap bulan, setiap tahun atau gimana? Setiap tahun. Jadi nanti kita akan nyari, terus kita mau mengekspos persiapannya sih. Karena yang menarik tuh sebenarnya bukan di hari H doang, tapi persiapan ke sana. Persiapan ke sana tuh yang paling menarik. Persiapan ke sana itu yang benar-benar kelihatan tuh orang tuh benar-benar mau berkorban apa enggak sih. Saya tuh di awal kan ngomong tuh, wah mau ngelakuin ini, saya mau berkorban buat anak-anak. Tapi di pertengahan itu saya bermundur. Bisa pupus tuh. Hampir pupus. Jadi di situ saya belajar bahwa pengorbanan itu, sacrifice itu emang butuh sesuatu dengan butuh
butuh pengorbanan tuh butuh apa ya? Harus ada fisik terlibat di situ. Iya. Kalau belum ada, itu mungkin hanya diomongan. Omongan aja. Yes. Iya ya. Iya. Banyak hal lah, fisik, komitmen, Yes. mentality semua tuh Iya. jadi satu gitu di situ. Saya belajar banyak. Belajar banyak dari proses ini ya. Oke, mungkin next ada ini lagi nggak? Ada target-target misalnya kalau ini 24 jam, mungkin tahun depan akan 48 jam. Ada nggak target seambi itu? Pertanyaan yang sama waktu saya diundang di Guinness World Record Jepang. Mereka tanya, Patrick mau lagi nggak ngelakuin ini lagi atau mau lebih banyak lagi kah? Saya waktu itu bilang cuma kayaknya nggak dulu. Iya. Saya istirahat dulu. Iya. Capek banget. Terus kedua kayaknya buat saya udah cukup. Tapi kalau ada yang nge-break record ini, saya bisa kepikiran kembali untuk Kalau one day ada someone yang bisa ngalahin rekor ini, mungkin akan terpacu lagi untuk mungkin ya. harus disaingin lagi Mungkin. nih, gitu ya. Mungkin ya. Mungkin. Tapi selama 24 jam itu balik pada saat hari H ya. Iya. Itu tuh 24 jam tuh bener-bener gak ada istirahatnya, even kayak 10 detik gitu nggak ada. Jadi formatnya itu kita 12 rounds non-stop. Jadi 12 round itu seperti satu pertandingan tinju, simulasi satu pertandingan tinju 12 round. Itu satu round itu 3 menit, istirahat semenit, 3 menit, semenit. Terus setelah itu ada istirahat panjang. Jadi istirahat panjang itu kita pakai untuk recovery dan lain-lain. Oh iya. Tapi dari istirahat yang panjang itu bisa kita kecil-kecilin saat mendekati. Jadi kita ngincarnya di situ. Isi. Tetap ada istirahatnya, tapi the whole itu tuh pertandingannya tadi ya, Iya. sekian pertandingan itu ya. Iya. Jadi- Dikemasnya dalam bentuk beberapa pertandingan, beberapa sesi rounds, gitu lah ya. Iya, rounds itu yang gitu ya. kita incar dan kita berhasil di 223 rounds. 223 rounds gitu ya. Oke, nah karena ini rekornya sudah tercapai begitu 24 jam. Nah, apakah Patrick sebagai atlet tinju ini juga mungkin ngajarin generasi-generasi di bawahnya untuk kemudian bisa tinju lagi atau ngelatih lagi atau gimana? Pengen banget. Jadi buat saya ini olahraga yang menarik. Combat sport tuh kita bukan cuma ngomong tentang pukul-pukulan, Ya. apapun itu ya, mau boxing, mau kickboxing, jiu-jitsu. Tapi ngajarin kita tuh self defense. Iya. Dan yang paling penting sih tentang disiplin, tentang ya di sini kita belajar karakter, tentang mentalitas kita. Iya. Jadi banyak hal sih dari combat sport itu sendiri. Wow, itu ya. Jadi ya banyak hal, ada komitmen di situ, ada juga mengenal karakter begitu ya. Gaya hidup sehat juga pasti gitu ya. Tapi yang jelas sekali lagi selamat untuk rekornya, ini sebuah prestasi yang membanggakan untuk anak Indonesia, anak dari timur Indonesia, jauh-jauh dari Papua, yang kemudian punya nilai humanis juga dari apa yang sudah dihasilkan. Semoga bisa menginspirasi banyak masyarakat Indonesia ke depannya. So, terima kasih banget Thank you. Patrick sudah bergabung bersama kami. Ini terima kasih karena udah olahragawan diundang. kayaknya Siap. lebih enak kayak Siap. gini ya. Oke. Nanti kita latihan bareng ya. Benar ya. Siap. Langsung ya, nanti saya udah janjian sama Patrick untuk latihan langsung pemirsa, tapi sayangnya latihannya nggak bisa kita tayangkan sekarang, nanti latihannya di sesi berbeda. Tapi sayangnya juga ini mengakhiri kebersamaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini pemirsa, mewakili rekan-rekan yang bertugas. Saya Jason Sampo pamit, terima kasih, sampai jumpa dan tetap menginspirasi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.